Berarti apakah kasus HW ini termasuk dari kasus hypersex? Kita mesti bedakan antara hypersex dengan orang yang tinggi libidonya. Tapi mungkin orang masih belum tahu sebenarnya fetish itu apa sih? Kegemaran, kesukaan, ketertarikan apa sih dokter? Berarti kalau dari kasus si jarik itu gitu ya, ketika si korban mengenakan jarik dipakaikan begitu, dia udah bisa puas. Hai sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani dalam Kode Konten Dewasa. Nah hari ini kita akan bahas kayaknya kontennya yang lebih dalam, lebih banyak yang nggak tahu gitu kan. Karena saya juga masih sedikit awam dan kalau saya ngobrol sama teman-teman saya atau sama keluarga saya ngomongin soal tema yang kali ini tuh masih banyak yang ada yang pro dan ada yang kontra. Nah tapi kan kita harus di tengah-tengah nih ya, kita nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri supaya sahabat Kompas TV juga tahu nih konten hari ini seperti apa. Untuk itu saya udah bersama dengan sahabat saya. Ya sahabat banget. Sudah ada dokter kita lagi nih, dokter seksologis bilangnya dokter ya. Dan anti aging dokter Haikal ya kan. Nama panjangnya saya lupa gitu. Dokter Haikal Ansari M Biomed tuh gitu. Apa kabar dokter? Baik Ketemu Wulan. lagi kita. Apa kabar? Kalau kemarin baik dokter. Kalau kemarin kita ngebahas tentang sesuatu yang lebih general lah ya, kita ngomongin bokep gitu. Tapi kalau sekarang ini mungkin agak sedikit aku sendiri sensitif jujur aja dokter. Sensitif karena ini kan sebenarnya kasus yang lagi marak gitu tentang seorang yang memperkosa 13 gadis. Ya kan sampai punya anak, sampai saya tuh kalau ngomongin itu bingung ya. Ini kasusnya dari Heri Wiryawan ya. Wiryawan ya. Itu kan bisa dibilang apa? Hypersex. Dokter atau apa? Jadi gini ya, memang kita prihatin ya dengan kasus yang menimpa santriwati akibat perbuatan si HW ini. Tapi kalau kita merujuk mengenai apa sih hypersex ya? Nah, hypersex ini adalah orang yang sangat sensitif dengan rangsangan seksual yang bisa muncul kapan saja, sehingga orang tersebut harus melampiaskan hasrat seksualnya saat itu juga tanpa melihat tempat dan waktu dan dapat dilakukan kepada siapa saja. Karena tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya tanpa adanya keterlibatan emosional. Jadi candu ya. Sehingga kalau si hypersex ini, si pelaku atau penderita hypersex ini tidak melakukan, tidak terlampiaskan, akan membuat dia menjadi cemas, ya, stres, depresi karena nggak terlampiaskan, karena dia butuh melampiaskan hasratnya saat itu juga tanpa lihat tempat, tanpa lihat waktu dan dapat dilakukan kepada siapa saja. Itu kan berarti itu hypersex. Itu untuk penjelasan atau arti secara general. Tapi kalau yang dilakukan si HW ini, dokter, termasuk hypersex kah atau apa? Memang harus saya juga bingung gitu ngasih namanya ya. Gini, memang hypersex ini diagnosanya harus ditegakkan oleh dokter psikiater ya atau psikolog. Memang nggak gampang sih untuk menegakkan diagnosa ini. Namun kalau yang saya baca nih dari ceritanya si HW ini ya, dia melakukannya ke semua santriwatinya ya, bahkan melakukannya ke salah satu kerabat istrinya ya. Dan ciri dari penderita hypersex ya, dia tidak ada rasa bersalah atau tertekan setelah dia melampiaskan hasrat seksualnya kepada siapapun. Berarti apakah kasus HW ini termasuk dari kasus hypersex atau enggak kalau menurut dokter? Maksudnya dari sekian banyak berita juga yang kita baca gitu ya dokter kan mungkin apalagi kan dia kemarin kita sempat ngebahas sedikit gitu ya sama dokter kan kalau kita melakukan hubungan seksual itu harus antara mau sama mau. Nah di sini kan kita udah tahu nih sampai dia punya anak. Betul. Itu berarti dia mau sama mau atau si anaknya ini yang perempuannya ini pada terpaksa gitu kan? Iya, pastinya terpaksa ya. Ada keterpaksaan, kemudian kalau memang sampai hamil pun ya tentunya melakukannya ya tanpa kondom gitu kan, sehingga bisa hamil. Nah, kalau saya
baca dari kasus si HW ini, bahkan saya sempat baca di suatu berita bahwa HW ini termasuk hypersex. Dan kalau saya kembali melihat definisi hypersex, memang dapat dikatakan memenuhi kriteria sih. Emang berarti kriteria. Iya. Berarti kriteria hypersex tadi apa aja tuh, dokter? Seseorang dikatakan, kan kadang-kadang ada yang gini ya, misalkan dia udah suami istri sah gitu ya. Tapi misalkan berhubungannya tuh ML-nya tuh setiap hari misalkan. Terus teman-temannya pada bilang, dia mah hypersex. Kan belum tentu. Wah, itu hati-hati ya. Itu kita mesti bedakan antara hypersex dengan orang yang tinggi libidonya. Ya. Oke, berarti bedanya apa tuh, dokter? Orang yang libido tinggi, dia masih santun mengendalikan hasrat seksualnya. Dan dia tidak akan melakukannya ke sembarangan orang. Dia masih bisa lihat tempat, lihat waktu, lihat situasi kondisi untuk melakukan hubungan seksual. Oke. Tapi kalau orang hipersex ya, dia tuh betul-betul nggak bisa mengendalikan libidonya, tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya, sehingga dia akan melakukannya kepada siapapun. Nggak lihat tempat, nggak lihat waktu, nggak lihat kondisi, bahkan ya lebih ekstrimnya bisa melakukannya ke sesama jenis. Itu yang sudah hypersex, udah parah banget gitu ya istilahnya ya dokter ya. Terus ini kan biasanya kalau kasus seperti HW ini gitu ya, yang disalahkan kadang-kadang perempuan juga ikut disalahkan. Iya nggak sih dokter? Sorry nih, aku ngomong sebagai perempuan dan jujur aja gitu ya. Aku juga kesel dokter. Kenapa? Karena mohon maaf nih, itu santriwati gitu ya, yang kalau saya ngelihatnya mereka pasti pakai kerudung, tertutup gitu kan. Mereka masih menjadi korban gitu. Dan masih bisa juga disalahkan, ya perempuannya mau gitu. Kan padahal bukan, mungkin mereka yang kayak dokter bilang tadi kan, mereka nggak mau mungkin sebenarnya. Tapi entah ketakutan kah, entah apa. Tapi apakah orang-orang yang, maaf nih ya gitu, yang hypersex ini memang orang-orang yang bisa mengendalikan diri dia dulu gitu dokter. Jadi kayak orang memangsa gitu loh. Kan kelihatannya, nggak tahu ya, saya kalau ngeliat orangnya kayaknya tuh baik gitu. Emang nggak kelihatan kan? Dari fisiknya. Gitu loh. Apakah seperti itu yang hypersex? Jadi hypersex ini karena dia betul-betul harus melampiaskan hasrat seksualnya, jadi memang dia akan memaksa. Dengan segala upaya, mungkin dengan membujuk atau apapun itu, tapi tetap judulnya pemaksaan. Ya. Dan tadi yang dikatakan oleh Mbak Bulan memang kita tuh apa ya, tapi untung sudah disahkan nih undang-undang PKS ya. Betul. Karena itu fungsinya untuk melindungi korban. Iya. Karena sebelumnya itu banyak terjadi viktimisasi korban, di mana korban malah dipojokkan, malah disudutkan sebagai pihak yang ikut memicu tindakan pelecehan, ya. Betul. Contohnya, ya kamu sih pakainya seksi, ya. Kamu sih gayanya centil gimana gitu kan? Ya. Padahal tindakan pelecehan itu bukan dipicu oleh korban, bukan karena ada kesempatan, tapi memang karena ada niat pelaku. Tuh, ya. Makanya kita udah cukup banyak mendengar ya, jangankan pakai pakaian pendek, perempuan berhijab pun bahkan ada kasus di musola lagi sholat pakai mukena dilecehkan. Nah, artinya apa? Bukan dari korbannya, bukan karena penampilan, memang niat si pelaku gitu loh. Memang niat si pelakunya. Jadi makanya stop melakukan viktimisasi korban. Tuh. Itu. Ingat, please banget ya, jangan selalu menyalahkan perempuan, walaupun nih, sedikit nih kalau ngomongin soal pelecehan juga gitu ya dokter. Kan nggak cuma cewek aja kadang-kadang dilecehkan. Cewek, perempuan pun bisa melecehkan laki-laki, betul nggak sih dokter? Nah, batasannya apa sih dokter? Ada nih teman saya, kan aku nih kalau bercanda gitu ya, kalau sama teman gitu kan kadang-kadang kita suka brutal gitu ya. Sampai adalah teman aku suka bilang, lu tuh yalan ya gitu kan, dah pelecehan gitu. Aku ketawa aja, padahal kita emang bercanda. Tapi kalau misalkan emang yang seriusnya gitu dokter, sebenarnya sampai mana sih batasan-batasan pelecehan seksual untuk wanita dan pelecehan seksual untuk laki-laki? Oke, jadi yang sederhananya ya, dikatakan pelecehan kalau tidak ada sexual consent, tidak ada kesepakatan di situ. Oke. Ya. Nah,
Kemudian laki-laki juga banyak kok jadi korban, tapi kayak gunung es ya. Jadi nggak kelihatan itu, ya. Padahal mungkin banyak nih. Kenapa nggak kelihatan? Karena itu tadi kita ada di sistem sosial patriarki, di mana laki-laki itu ditempatkan sebagai yang memegang kendali, ya. Jadi akan aneh kalau ada laki-laki jadi korban pelecehan, karena masyarakat akan menganggap kok lo lemah banget jadi cowok sih. Cowok tuh mestinya pelaku gitu loh, bukan korban. Bener. Gitu kan. Nah, itu salah ya. Korban adalah korban. Mau laki-laki ataupun perempuan. Tanpa melihat jenis kelaminnya. Tanpa lihat jenis kelamin, tanpa lihat gendernya. Ya. Karena yang namanya korban, artinya dia itu nggak pengen, tidak menginginkan tindakan tersebut. Tidak terpenuhi seksual concern. Gitu. Jadi baik laki-laki atau perempuan itu bisa jadi korban. Nah, memang kita waktu itu sempat dengar kasus laki-laki yang jadi korban pelecehan seksual oleh janda, ya. Oh iya. Yang katanya sampai si orang tua si laki-laki ini ngadu ke polisi kan. Nah, begitu kasus ini mencuat, itu netizen langsung bilang, wah jadi laki-laki, mestinya lo enjoy dong, lo nikmatin. Nggak bisa kayak gitu. Ya kan dia tidak menikmati. Kalau dia nggak nikmati itu gimana? Itu kan dia nggak pengen kan. Jadi tidak ada sexual concern. Dan lagi pula karena gini, bahkan itu sempat ada yang nanya si netizen, emang ketika lo lagi diapa-apain sama si perempuan itu, emang lo nggak ereksi gitu kan? Nah jadi gini. Ereksi itu merupakan respon fisiologis, ya. Artinya, kalau misalnya kita nanya ke korban, ya, kita nggak boleh nanya seperti ini. Lo ketika dibegitukan, dipegang, lo ereksi nggak? Nggak boleh. Itu nantinya malah menyudutkan korban. Oke. Gitu. Jadi please dong ya. Tapi ada loh dokter yang aku tahu itu ada pertanyaan itu loh. Nah itu sebenarnya ketika korban melapor ya. Jadi memang setahu aku ya kalau aku salah minta maaf sebanyak-banyaknya. Tapi ini setahu aku kenapa pada akhirnya korban perempuan ya, aku ngomong dari segi perempuan. Aku juga lihat dari film yang memang jadi kisah nyata. Ketika mereka melaporkan gue kena ini nih pelecehan seksual gitu. Orang tuh banyak yang diem. Bahkan kalau dia lapor ditanya balik yang tadi, kamu ikutan seneng? Nah, kamu ikutan terasa nggak? Kamu ikutan goyang nggak gitu kan? Mau tunggu dulu nih, gimana? Saya kan korban, akhirnya ngebuat orang, gue nggak usah ngelapor deh. Nah, itulah yang membuat kasus pelecehan itu banyak yang terpendam, kayak gunung es ya. Jadi korban jadi malas melapor. Kalau melapor nanti malah disudutkan, malah jadi terbalik gitu kan? Nah makanya jadi disalahkan lah istilahnya. Itu masih kayaknya PR-nya tuh panjang banget kalau soal pelecehan seksual gitu kan. Nah mungkin ini juga termasuk pelecehan seksual. Untungnya kelihatan tapi akhirnya ternyata ini adalah kasus yang masuknya fetish gitu. Dokter ini masih banyak juga sih fetish yang orang tuh nggak tahu ya di Indonesia gitu. Saya pun juga awalnya juga sempat awam gitu loh dokter. Apa sih fetish? Oh ternyata itu adalah, kalau saya akhirnya menyimpulkan sebagai penyakit. Ini kita ngambilnya tentang fetish jarik yang Surabaya. Jarik yang tahu kan yang di kain jarik itu gitu ya, sahabat Kompas TV ya. Jadi akhirnya kan korban melapor. Iya, betul. Iya kan di situ akhirnya lah ketahuan gitu karena dia tidak nyaman, dia melapor. Makanya jadi akhirnya booming sih kasus ini. Tapi mungkin orang masih belum tahu sebenarnya fetish itu apa sih, kegemaran, kesukaan, ketertarikan apa sih dokter? Jadi gini, kalau masyarakat mungkin kayaknya cukup sering mendengar atau bahkan mengucapkan kata fetish ya. Tapi kita mesti hati-hati ya. Karena gini, mungkin yang ada di masyarakat ya, di benak masyarakat itu fetish adalah suatu hal yang bisa membuat seseorang terangsang secara seksual. Misalnya ada orang yang gue tuh suka banget lihat cewek pakai sepatu hak tinggi. Gue tuh membayangkan bercinta dengan perempuan yang memakai sepatu hak tinggi. Nah, kita mesti hati-hati ya. Itu adalah fetish yang mungkin fetish menurut masyarakat. Tapi kalau fetish menurut terminologi medis ya, ini merupakan bentuk parafilia, penyimpangan seksual. Nah,
definisi fetis sebagai parafilia adalah perilaku seksual di mana orang tersebut terpuaskan dengan objek, benda mati atau bagian tubuh yang non seksual. Contohnya lutut, kaki, jari, kemudian bagian tubuh yang ditato tapi selain kelamin, ya, di mana objek atau benda mati atau bagian tubuh yang non seksual ini pada orang normal itu tidak membangkitkan gairah seksual, tapi pada pelaku fetis dia menjadi terangsang. Oh gitu. Itu. Berarti saya pernah menemui laki-laki yang fetish loh, dokter. Bahkan saking terangsangnya si pelaku fetis itu bisa betul-betul terpuaskan hanya dengan melihat atau menyentuh objek tersebut atau meminta korban untuk mengenakan objek tersebut, ya, tanpa si pelaku melakukan penetrasi. Jadi maksudnya, dok, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, dokter ya. Mungkin juga sahabat Kompas TV juga pasti pada penasaran gitu. Misalkan nih, berarti kalau dari kasus si jarik itu gitu ya, ketika si korban mengenakan jarik dipakaikan begitu, si dia udah bisa puas. Maksudnya puas sampai. Iya, mungkin dia sambil masturbasi melihatnya. Maksudnya bisa sampai tanpa dia harus ngapa-ngapain. Jadi bisa sampai ejakulasi bahkan. Oke, karena kalau di pikiran aku nih dokter, nah makanya kan ini masih awam banget ya. Di pikiran orang-orang tuh pasti, oh iya jadi ceritanya dia pakai misalkan si jariknya, abis pakai jarik baru dia pakai. Ternyata tidak perlu dipakai, dia udah bisa. Betul. Oh, betul. Gitu. Betul. Oh iya. Tuh menarik kan. Jadi memang selama ini orang selalu bilang sakit lu gitu, karena memang ada gitu ya. Teman gitu ya bilang, aduh gue tuh suka sama cewek yang kakinya panjang, gue tuh fetish ngomongnya gitu, sama cewek yang kakinya panjang. Tapi kenyataannya mungkin setiap dia ngeliat cewek kaki panjang juga bukannya berarti dia langsung bisa masturbasi gitu dokter ya. Berarti itu hanya kesukaan aja gitu ya. Atau dia tetap bisa melakukan aktivitas seksual dengan cewek yang nggak panjang kakinya, tetap bisa gitu loh. Tetap bisa, ya. Berarti itu bukan fetish ya. Intinya kalau fetish emang misalkan dokter bilang, misalkan dia suka sama dengkul gitu. Dengan dia ngeliat dengkul, ya ampun dengkulnya bagus banget. Tiba-tiba dia udah bisa masturbasi, itulah fetish. Gitu. Tapi itu bisa dihilangkan nggak sih dokter? Jadi gini, jadi fetish ini baru tegak diagnosanya kalau perilaku ini terjadi minimal 6 bulan berturut-turut. 6 bulan berturut-turut berarti cukup. Maksudnya rentan waktunya 6 bulan minimal ya. Terus si pelaku tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk melakukan ini, fetish ini. Oh, gitu. Jadi, tidak bisa menolak gitu ya. Itu tetap kepikiran pengen lihat orang pakai kain jarik. Gitu. Pokoknya ngeliatnya pakai kain jarik aja udah gitu. Dan sudah ada tindakan pemaksaan kepada orang lain yang membuat orang lain gak nyaman. Itu udah kecuali, tapi kalau misalkan ternyata fetishnya sama, nggak apa-apa dong dokter. Nggak, maksudnya kayak tadi gitu, misalkan yang satu suka kain jarik, yang satu juga ternyata aku juga suka kain kafan gitu. Itu boleh nggak dokter kayak gitu? Atau jangan juga sih, gimana tuh? Ya nggak ada sih kayak gitu sih ya. Oh nggak ada ya? Takutnya tiba-tiba ada orang yang memang fetishnya sama, terus mereka buat suatu perkumpulan gitu ya, penyuka jarik gitu, terus mereka bisa bermain di situ gitu. Enggak, karena gini, karena justru pelaku fetish itu dia suka dengan orang yang memang bukan fetish, jadi memang dia justru terpuaskan juga dengan ekspresi si korban itu gitu loh. Ekspresi takut dan aneh mungkin. Jadi sama kayak orang eksibis ya, kenapa? Pelaku eksibis itu dia terpuaskan libidonya hanya dengan mempertontonkan kelaminnya karena dia terpuaskan dengan ekspresi kaget dari korbannya. Oh gitu. Jadi begitu korbannya kaget atau korbannya terkesan ya, itu membuat dia puas secara seksual. Itu eksibis? Iya. Berarti aku pernah menjadi korban eksibis nih dokter. Itu beneran, maksudnya aku dalam arti kata bahkan dia sampai nge-touch. Itu di kendaraan umum. Mungkin banyak juga ya dokter ya yang orang selalu mikir katanya sih di kereta atau mungkin di kendaraan umum dipertontonkan terus dia fine gitu loh. Padahal kan dia mempertontonkan, harusnya shame malu, on kan? you gitu ya. Harusnya lo malu gitu. Tapi dia malah puas karena dia pengen lihat ekspresi korbannya. Begitu korbannya kaget, shock atau terkesan lah gitu ya. Dia seneng, dia tuh puas secara seksual. Oh gitu.
Berarti kalau menghadapi yang kayak gitu kita datar aja ya dokter ya malah harusnya. Apa dia akan marah nggak? Kalau aku balik pertanyaannya dokter, misalkan kita ngelihat seorang yang kayak gitu ya, eksibis gitu. Dia memperlihatkan punya dia. Terus kita cuma kayak, Kalau saya sih mending langsung pergi sih. Mending langsung pergi ya? Iya. Maksudnya kita cara membalasnya itu loh dokter. Kadang kan kayak aku gitu memang pernah kena dan itu bahkan sampai nge-touch aku gitu loh dokter. Tapi pas aku nengok orangnya udah nggak ada gitu kan. Dan menurut aku kayak aku mau marah kan juga gak bisa. Mungkin dia juga pengennya aku marah kayak dokter bilang. Begitu aku nengok marah, marah dia gitu kan. Puas nih. Tapi kalau misalkan aku diem aja cuma nengok gitu, apakah dia akan ngerasa kecewa atau terbalas gak sih sebenarnya dokter? Iya, jadi gini. Bisa saja dia tuh jadinya merasa kecewa ya. Karena nggak dianggap lah seperti itu. Syukur. Jadi ya kalau saran saya ya mending dicuekin aja ya. Dicuekin aja. Atau kalau perlu dilaporin langsung gitu loh. Gitu. Langsung dilaporin gitu. Nah makanya kalau dilaporin lagi tuh tadi balik yang kita tadi tuh dokter, ada kadang-kadang yang dilaporkan bahkan pas aku kena salah satu pelecehan itu ya, ini real terjadi sama aku gitu dokter, di suatu tempat umum gitu ya, di angkutan umum aku tuh diginiin sama cowok gitu loh. Aku nggak kenal, aku lagi berdiri dengan baju yang sopan gitu ya dokter ya, dan di sekitar situ tuh banyak orang dan bahkan ada si mas yang nunggu itu gitu ya, ada istilahnya lah, ada orangnya lah di situ. Diem aja, dokter. Maksudnya itu bukan satu hal yang harus dibela gitu. Nah, kita sebagai perempuan mah akhirnya jadi bingung gitu. Makanya apa ya? Penting sekali sih masyarakat harus tahu tentang edukasi seksuologi ya. Karena begitu banyak penyimpangan seksual ya, parafilia yang kita nggak tahu dan kita bisa tertimpa sebagai korban atau mungkin bisa memicu kita jadi pelaku juga nantinya gitu. Karena banyak nih bentuk-bentuk parafilia, eksibis ya, kemudian suka mengintip, voyeurisme, suka menggeserkan alat kelamin ke tubuh orang lain, voyeurisme, gitu. Itu penyimpangan. Gitu. Tapi apakah kayak misalkan fetish gitu ya dokter ya, atau yang tadi eksibis gitu, atau hypersex sekalipun, sebenarnya apakah itu bawaan lahir? Karena kan orang bilang ya ampun, orang lahir kan, bayi lahir ke dunia ini tanpa dosa, iya nggak sih dokter? Terus tiba-tiba bisa sakit yang bikin seperti itu, apakah ada penyebabnya sih dokter? Penyebab pastinya itu memang belum diketahui dengan pasti ya, tapi memang diduga adanya gangguan senyawa kimia di otak. Jadi endorfinnya, serotoninnya itu tinggi banget, sehingga dia nggak bisa mengendalikan hasrat seksualnya. Yang kedua itu ada mungkin di masa lalu dia pernah mendapatkan pelecehan seksual, jadi mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan, gitu. Kemudian juga biasanya para pelaku tersebut ya, itu juga diikuti dengan gangguan psikis yang lain, misalnya dia mengalami depresi, stres yang berkepanjangan, kemudian kecanduan alkohol, itu biasanya ikut menemani itu. Ada lagi samping-sampingannya ada gitu ya dokter. Tapi kalau emang ada orang yang terkena penyakit seksual tadi ya dokter ya, maksudnya psikisnya ya, ada nggak kesamaannya di antara orang-orang itu dokter? Maksudnya kita bisa mengenali. Karena kadang gini ya dokter, kalau orang apalagi ini mungkin jadi kayak tips dari dokter Haikal untuk kayak ingin mencari jodoh. Kan katanya nyari jodoh tuh kayak nyari kucing dalam karung nih. Kalau misalkan mungkin orangnya anehnya cuma karena dia egois ya itu biasa. Tapi kan kita nggak bisa mengetahui nih apakah pasangan kita adalah pasangan yang hypersex atau pasangan kita yang punya fetish gitu. Ada nggak sih tapi dokter kesamaannya gitu? Oke, jadi secara tampilan fisik kita nggak bisa membedakan atau nggak bisa bilang wah ini hypersex nih, ini fetish nih, ini normal nih, nggak bisa. Tapi memang ada ciri yang bisa membuat kita curiga kalau misalnya orang tersebut itu sangat terobsesi dengan seks. Jadi dia frekuensi atau intensitas seksualitasnya itu tinggi banget. Jadi dia betul-betul sangat kecanduan konten pornografi, kecanduan masturbasi, ya. Kemudian juga ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain ya, kita harus bisa memperhatikan apakah dia selalu mengutamakan concern.
Contohnya nih, apakah pasangan kita selalu minta izin kita dulu untuk mencium kita? Apakah pasangan kita selalu minta izin dulu untuk memeluk kita? Tuh. Gitu. Jadi kalau Ya, ada, saya nggak pernah minta izin lagi. jadi Saya mau peluk aja gitu. Enggak sih, kalau saya selalu kayak peluk dong gitu. Nah. Itu udah termasuk izin kan gitu. Jadi kalau misalnya kita pacaran nih, ya belum lama kenal, tiba-tiba baru pertemuan kedua, ketiga dia main nyosor aja, langsung pengen mau cium kita, main peluk kita dari belakang. Tampar ya, yang membuat kita gak nyaman kan. Itu berarti ya kita mesti curiga. Ada curiga, tapi ada nggak tesnya dokter untuk mengetahui, misalkan sebelum menikah, boleh nggak sih kita coba untuk tes apa supaya mengetahui penyakit yang di dirimu dan diriku, bukan penyakit yang ini ya, tapi penyakit mentalnya gitu loh. Kalau tes khusus tuh nggak ada ya, tapi kita bisa coba menggali kebiasaan dia. Apakah misalnya dia itu dia ada kasih kecanduan tertentu, bisa kecanduan alkohol kah? Apakah dia ada kecanduan hal-hal lain lah ya. Kemudian apakah dia suka mengakses konten pornografi? Nah, kita bisa tahu di situ. Kemudian yang paling gampangnya tadi adalah apakah dia selalu meminta izin kita untuk melakukan physical touch. Oke, jadi mulai sekarang nih ya, sahabat Kompas TV, sahabat kode. Jadi semua tuh ada kodenya. Ya, ada kode-kodenya gitu kan. Yang paling penting tuh kita tahu kodenya dan yang paling penting izin. Ya. Kayak kita orang tua tiap pagi izin ya. Kalau pergi izin gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk gairah seks gitu ya dokter ya, paling mudah atau kita bisa tahu itu sudah mulai ada tuh umur berapa sih dokter? Pubertas ya. Pokoknya pubertas ya. Pada pubertas itu kan yang namanya hormon seks meningkat kan. Betul. Hormon testosteron, estrogen. Dan sebetulnya kalau kita membahas tentang gairah seksual atau libido seksual, itu memang selain dipengaruhi oleh hormon, dipengaruhi juga oleh rangsangan seksual yang diterima, dialami, dan juga pengalaman seksual sebelumnya. Oke, jadi semuanya ada runtunannya betul. ya. Jadi ada faktor fisik dan faktor psikisnya. Semuanya berhubungan. Betul, exactly. Gitu. Oke, Dokter Haikal terima kasih sekali Sama-sama, lagi. Bulan. Sahabat Kompas TV juga mudah terjawab ya. Ingat kalau masalah seksualitas gitu ya, kamu pengen tahu pasangan kamu tuh sebenarnya ada sedikit sakit-sakitnya nggak sih? Mau itu fetishnya kah atau mungkin dia hyper kah? Izin. Kalau kata Dokter Haikal cuma satu kata, izin. Kalau dia bisa memperlakukan kamu dengan sangat baik, bisa men-treat kamu dengan sangat baik, kemungkinan dia normal. Tapi kalau tidak, ya kamu bisa ngeliat di bagaimana dia men-treat kamu, itu juga nanti akan terjadi di esok hari. Pokoknya jangan lupa ya, subscribe, komen, share, like, semuanya harus ya. Tuh kode jangan lupa, konten dewasa di Kompas TV ya kan. Supaya kita masih akan menyajikan lagi banyak sekali konten-konten dewasa yang pastinya seru banget buat dibahas. Kalau gitu saya Wulan Juliani, sampai ketemu lagi di Kode Konten